Nggak mungkin, terlalu terjal. Kita putar balik aja. Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan perjalanan dari video sebelumnya. Yang tadinya mau nginep di Ciletuh, saya memutuskan melanjutkan perjalanan ke ujung genteng dan menginap di sana. Tapi sebelum lanjut ke ujung genteng, saya mau melihat Ciletuh secara keseluruhan di Amphitheater Ciletuh, atau mungkin orang sini menyebutnya Panenjuan. Posisinya ada di salah satu titik di atas tebing yang mengelilingi si Geopark Ciletuh ini ya. Pemandangannya sangat luar biasa, tapi sayang saya nggak bisa berlama-lama di sini. Jadi untuk sekarang saya hanya akan numpang lewat Ciletuh aja, tapi di lain kesempatan saya berencana untuk explore sekitar Ciletuh ini secara lebih luas. Karena di balik keindahan Geopark Ciletuh ini terdapat informasi geologi yang cukup menarik perhatian saya. Meskipun saya bukan seorang geologis, tapi ini bagi saya cukup menarik untuk dicari tahu lebih dalam ya. Oke, saatnya kita berangkat ke ujung genteng. Di sini saya memutuskan untuk melewati jalur yang agak tidak umum untuk menuju ujung genteng. Dengan mengikuti Google Map dan melewati jalur perkampungan yang ternyata makin ke sana aspal mulai menghilang dan jalannya mulai jelek dan hanya beralaskan tanah dan batuan. Jadi tadi harusnya ada belok ke kiri, belok, putar balik. Setelah tadi jalan buntu, saya lihat lagi map. Info menunjukkan saya harus belok ke sini.
Ini jalurnya agak mencurigakan sebetulnya. Tapi kita coba dulu aja lah ya. Kita cek dulu. Ini depan jalannya curam banget. Saya mau jalan dulu. Kalau kira-kira emang curam banget, kita putar balik ke jalur yang utama aja lagi. Oke. Nggak mungkin, terlalu terjal. Kita putar balik aja. Nah, sekarang udah di jalur utama. Sebetulnya bukan jalur utama juga sih, masih jalur kampung, nggak jalan setapak. Jadi udah ke jalur utama tapi jalannya masih jelek. Nanti kita ikutin aja sampai ketemu ya, mungkin jalan aspal lagi. Oke, meskipun motor udah begini nih, tetap aja tergoda buat belusukan. Mantap lah. Kita cari jalur lain. Berat soalnya motornya. Di sini saya udah kembali ke jalur perkampungan, tapi jalannya itu masih berbatu dan terjal. Bahkan nggak jarang saya harus riding dengan posisi berdiri untuk menjaga keseimbangan. Itu pun ya kadang bannya tetap terpleset ya, tapi ya alhamdulillah nggak terjadi apa-apa.
Wah, ini jalannya tertutup longsoran tanah. Tapi di sini ada bekas jalur yang menurut saya masih bisa dilewatin sama motor. Jadi saya memutuskan untuk melewatinya. Daripada harus putar balik karena jarak yang ditempuh tadi itu sudah cukup jauh ya. Jalur yang saya lewati ini relatif sempit, melewati perkampungan kecil dan hutan. Dan kayaknya akan sangat berat kalau dilewati pakai mobil sih. Dan akhirnya setelah kurang lebih 15 km melewati jalur semi off-road lah ya, saya akhirnya bertemu jalan aspal lagi. Harusnya sih dari sini sampai ujung genteng jalannya akan terus seperti ini sih kurang lebih. Ini udah di konservasi penyu ujung genteng, cuman kayaknya saya mau cari penginapan dulu, cari tempat nginep aja dulu, cari temen barang, ya istirahat dulu lah. Mungkin besok pagi atau nanti sore kesini lagi. Setelah mendapat tempat untuk menginap, sore hari sekitar jam 5 nih, saya kembali ke tempat konservasi penyu tadi untuk menikmati sunset di pantainya. Ini sekarang di konservasi penyu ujung genteng. Ini ruang penetasan. Oh, ini kayaknya buat ngambil telur. Disimpannya di sini. Sekarang kita ke pantainya. Dan ternyata pantainya cukup ramai dengan pengunjung. Meskipun ini udah sore ya, ini kayaknya udah jam 5 lebih. Katanya itu ada rame-rame, ada pelepasan si anak penyu. Katanya memang kalau pengunjungnya rame, jam 5 atau sore itu biasanya ada pelepasan. Kita lihat. Wah, baterainya dikit lagi. Sebetulnya dia nggak bisa ada kesulitan untuk beradaptasi. Oh, oke.
Oke, sedikit rekap. Jadi kemarin kemarin sore nyampe ini, sekarang saya di ujung genteng. Jadi baru nyampe kemarin sore karena melewati jalur off-road yang salah jalan terus balik lagi itu lumayan memakan waktu yang harusnya ya paling enggak 1 jam 40 menit atau ya mungkin maksimal 2 jam. Dari Ciletuh saya kemarin kayaknya 3 jam lebih, mungkin 4 jam. Jadi pas kesini itu agak sore. Saya sengaja cari penginapannya di dekat konservasi penyu karena area sini itu memang relatif lebih sepi ya dibanding sebelah timur ya. Iya, sebelah timurnya itu lebih rame, penginapannya memang lebih banyak. Tapi kayaknya karena berhubung kemarin tanggal merah jadinya lumayan banyak pengunjung. Kalau daerah sini relatif lebih sepi dan memang agak jauh, jadi ya enak aja lah buat menenangkan diri. Nggak menenangkan diri sih, ya enak aja, lebih adem gitu ya. Cuman memang listriknya agak terbatas sama ya sinyal juga terbatas sih. Kadang harus jalan-jalan biar dapat sinyal. Dan di sini ada area spot surfing juga. Emang banyak wisatawan luar nih lagi pada surfing. Dan di sebelahnya itu emang dekat ke si konservasi penyu. Tadi pagi juga sempat keliling-keliling ke arah timur sana nyari sunrise, karena untuk lihat sunrise kan harus dari sisi sana. Dan memang lumayan ramai. Dan menariknya tuh ya lihat-lihat kayak ada pasar ikannya lah, terus area nelayan, ada juga ya wisata normal lah ya, wisata pantai biasa. Ada juga sih kayak lihat ini tadi apa, camping spot ya. Mungkin suatu saat kalau kesini lagi bawa tenda lebih asik sih di situ. Camping, pasang tenda langsung di depan pantai. Saya juga kayaknya nggak akan terlalu siang di sini, nggak akan sampai terlalu siang karena perjalanan kalau ke Bandung kayaknya 6 jam ya dari sini. Jadi ya mungkin maksimal jam 10 saya udah berangkat lagi. Jadi ya udah gitu aja. Saya mau jalan-jalan dulu sih. Keliling-keliling. Barang-barang udah diberesin sih tadi, tinggal naikin motor. Ya udah tinggal berangkat. Nggak usah mandi pagi lah ya. Malas. Oke, kita sekarang siap-siap berangkat menuju arah timur. Kayaknya Cidaun dulu. Cidaun baru Bandung. Jadi ke arah atas lewat Ciwidey. Setelah cukup puas untuk berkeliling di sekitaran ujung genteng sini, saatnya saya melanjutkan perjalanan pulang menuju ke Bandung.